Benin merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Barat, persis berbatasan dengan negara Nigeria. Negara yang berpenduduk hampir 15 juta jiwa pada tahun 2024 ini, beribu kota di kota Porto Novo dengan kota Cotonou sebagai kota terbesar. Melansir dari data World Factbook, pada tahun 2013, sebanyak 28% penduduk negara Benin merupakan Muslim dan menjadi mayoritas. 26% merupakan Katolik, 23% lainnya merupakan Protestan, 15% sisanya merupakan kepercayaan tradisional Afrika, serta 8% merupakan ateis dan agama lain. Umat Muslim Benin sebagian besar hidup di bagian utara dari negara Benin, sedangkan Katolik terkonsentrasi di bagian selatan negara Benin. Sejak abad ke-20, gereja Katolik berkembang sangat pesat di benua Afrika, di mana dari hanya 2 juta jiwa saja umat pada tahun 1900, kini telah mencapai hampir 273 juta jiwa umat Katolik di benua Afrika pada tahun 2022. Sangat pesatnya pertumbuhan agama Katolik di Afrika baik karena angka kelahiran yang tinggi maupun karena tingginya baptisan dewasa penduduk berpindah agama menjadi Katolik. Tak heran Afrika kerap disebut sebagai masa depan gereja Katolik selain Asia. Hal ini juga terjadi di negara Benin. Pada tahun 2020, data resmi dari pemerintah, agama Islam tidak lagi menjadi mayoritas di negara Benin. Ya, sejak tahun 2020, persentase umat Muslim Benin dari 28% turun menjadi 24%. Katolik dari 26% naik menjadi 33% dari penduduk. Protestan dari 23% turun menjadi 19%. Kepercayaan tradisional Afrika dari 15% naik menjadi 18%. 6% sisanya merupakan ateis dan agama lain. Agama Katolik pun kini menjadi mayoritas di negara Benin sejak abad 21, salah satunya karena banyaknya penduduk yang berpindah agama menjadi Katolik, baik melalui baptisan dewasa maupun penerimaan. Pada tahun 1900, hanya terdapat 21% Katolik di negara Benin dan menjadi minoritas. Di tahun 2013 naik menjadi 26% dari penduduk. Hingga 8 tahun kemudian pada tahun 2021, populasi umat Katolik telah mencapai 33% dari penduduk Benin atau sebanyak 4 juta jiwa lebih umat Katolik Benin. Umat Katolik Benin saat ini tersebar di 531 paroki dalam 10 keuskupan. Sahabat Katoliku keren, luar biasa ya perkembangan agama Katolik di negara Benin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tak ada yang mustahil bila Roh Kudus yang bekerja bagi misi Gereja Katolik yang kudus di negara Benin. Semoga umat Katolik Benin semakin bertumbuh dalam kuantitas maupun juga kualitas, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Katoliku keren, salve! Salve sahabat Katoliku keren, mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025 mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi.
Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 juga dikenal sebagai tahun Yubeleum. Pintu suci akan dibuka di mana hanya dibuka 25 tahun sekali dan kita bisa menerima indulgensi penuh. Ziarah tahun Yubeleum ini bersama Katolik Ukren akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 25 Juni 2025 sebelum ke Eropa Timur, mengunjungi 6 negara di Eropa Barat, yaitu Portugal, Spanyol, Prancis, Monaco, Italia, dan Vatikan, termasuk mengunjungi Lourdes dan juga bersiarah ke Roma di tahun Yubeleum yang penuh rahmat di mana Holy Door atau pintu suci akan dibuka. Yuk segera daftar karena kuota juga terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Terima kasih, kami tunggu ya sahabat Katolik Ukren bersiarah bersama kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.